Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel Tanam di Rumah. Oke, kali ini kita masih akan membahas seputar tentang grafting adenium ya. Jadi di depan saya ini ada pohon yang sudah saya grafting sekitar mungkin 3 bulanan ya, dan ini berhasil. Ini ada 1 2 3 4 5 6 cabang, ini berhasil. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini ini numbuh tunas ya teman-teman ya. Ini graftingannya di sini, sambungannya di sini, di bawah sambungan itu numbuh tunas 1 2, ini ada 2 ini. Nah, ini sama ini adalah tunas dari batang aslinya. Jadi ketika kita menyambung itu kan tujuannya untuk mengganti jenis dari batang asli ini. Biasanya diganti ke jenis yang lebih bagus ya, lebih cantik bunganya, atau mungkin alasan lain yang intinya itu batang atasnya ini lebih bagus dengan batang bawah itu, untuk menggantikan batang bawahnya gitu. Biasanya seperti itu. Dan nanti di saat sambungan kita itu udah nempel, berhasil seperti ini berbunga ya teman-teman. Ini udah berbunga, saya tunjukkan. Nah, ini udah berbunga. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti biasanya ya seperti ini teman-teman, akan numbuh tunas asli dari pohon aslinya ya. Tunas dari pohon aslinya ini akan numbuh. Nah, ini untuk perawatannya ini harus kita buang teman-teman, yang tunas aslinya ini. Supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu pertumbuhan dari cabang yang atau sambungan graftingan kita ya. Ya, dari cabang sambungan graftingan kita. Karena kalau ini nanti nggak dipotong, dia akan semakin membesar dan merampas nutrisi dari pohon ini teman-teman. Jadi yang ke atas ini nanti agak terganggu. Nah, ini kalau sudah besar seperti ini biasanya aman sih. Ini numbuh pun aman ya kalau sudah besar. Tapi nanti kasusnya akan jadi sedikit jadi masalah jika ini masih mulai numbuh graftingannya teman-teman. Itu nanti nutrisinya akan kerebut ke sini, dan yang ini akan kalah. Biasanya akan pertumbuhannya nggak maksimal atau malah bisa mati ya. Jadi perawatan graftingan itu seperti itu. Numbuhnya ini bisa kapan saja, ya. Numbuhnya ini bisa kapan saja, bisa waktu awal-awal kita sambung, bisa juga ketika sudah jadi seperti ini, berbunga jadi seperti ini, dia akan sewaktu-waktu numbuh lagi. Nah, setelah kita potong ini, kita taruh di tempat yang panas teman-teman. Ini tadi habis saya siram ya, basah. Jadi usahakan bekas potongan ini kena matahari biar dia cepat kering teman-teman. Jangan disiram dulu atau kena air, takutnya nanti basah ya, dia akan punya resiko untuk basah. Jadi langsung aja jemur di matahari. Saya akan tunjukkan lagi yang lainnya ya, di pohon yang lainnya. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Di sini bisa kita lihat graftingannya sudah berhasil hidup tumbuh ya. Ini mau berbunga juga, jenisnya swallow ini. Nah, di sini lalu muncul dari tunas aslinya, ini pasti muncul suatu saat seperti ini teman-teman. Nah ini kita potong teman-teman, kita buang ya maksudnya. Nah, kita buang di sini supaya dia tidak menghambat atau mengganggu pertumbuhan dari entres yang kita sambungkan ya, graftingan kita. Nah, seperti itu ya. Yang ini juga graftingan teman-teman, cuma agak sehat ya, pertumbuhannya agak sehat. Ini nanti rencananya saya potong, ini saya pindah di pohon lain nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu kenakan sinar matahari. Nah, seperti ini biar dia lukanya mengering ya. Coba kita cari lagi yang lainnya. Nah, contoh lainnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di sini graftingannya udah berhasil, dan di sini nah tunas asli dari batang bawahnya ini muncul teman-teman. Ini harus dibuang. Nah, seperti ini. Kalau enggak nanti ini kalah ya, enggak sehat ya, pertumbuhannya nanti kalah, enggak sehat seperti ini. Contohnya ini telat teman-teman. Nah, ini telat. Nah, ini mati nih ya, graftingannya gagal ini.
nggak dikontrol kemarin, mungkin juga bisa disebabkan oleh rebutan nutrisi dengan yang ini juga bisa ya, atau mungkin entresnya juga udah jelek juga bisa. Nah ini juga mati, graftingannya gagal. Nah ini teman-teman, ini masih hidup, graftingannya masih hidup ya, cuma di sini ini tumbuhnya besar-besar banget ini udah mati kering. Jadi graftingan itu juga nggak selalu berhasil ya teman-teman, pasti ada yang gagal. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar mengalami graftingan mengalami kasus graftingan gagal itu jangan cepat berputus asa gitu. Nah seperti ini harus dibuang, kalau enggak nanti graftingan ini akan kalah dan mati teman-teman. Ini kan udah berhasil nih graftingannya, udah numbuh, ini bisa dibuka ini teman-teman. Biasanya kalau sudah begini aja sudah saya buka ini. Kita tunjukkan, maaf teman-teman nggak bisa langsung. Nah itu muncul dikit, itu nggak kelihatan, maaf. Itu seperti itu aja udah berani buka biasanya saya. Kita cek lagi. Nah ini kan muncul di sini, ini harus dibuang ini, kalau enggak nanti graftingannya ini akan kalah dan mati teman-teman. Masih banyak lagi di sana ya. Ya jadi gitu aja ya teman-teman, intinya kalau ada tunas yang tumbuh di bawah graftingan, posisinya di bawah graftingan sambungan, itu segera saja buang ya, potong, buang. Karena kalau dia nanti berbunga itu pun bunganya akan kembali ke bunga asal dari pohon ini tadi. Biasanya kan yang kita sambungkan ini obesum biasa ya, bunga single biasa itu, jadi bunganya itu akan kembali biasa seperti itu. Nah kalau teman-teman beli adenium tumpuk ya, adenium tumpuk maksudnya, biasanya nanti kan tetap hasil dari hasil grafting ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti suatu saat pasti mengalami seperti itu, dan itu harus dibuang. Kalau enggak nanti yang ini kalah, atau mungkin malah kalau sudah besar teman-teman biarkan. Kalau teman-teman pas lagi pruning potong-potong, lupa yang dipotong malah yang aslinya, yang ini malah dibiarkan. Yang dipotong itu yang tumpuknya, yang aslinya ini malah dibiarkan. Dan itu nanti malah membuat bunga teman-teman itu kembali ke asal gitu ya. Ya gitu aja. Setelah itu taruh di tempat panas agar tanamannya aman, terhindar dari resiko busuk ya. Oke, gitu aja sharing kita kali ini teman-teman. Seperti biasa kita nanti jumpa lagi di video lainnya. Bye bye.